dalam wakil gubernur Budi Mansur dan Seno Haji terhadap saya Haji Muhammad Akbar di Polda pada hari Senin kemarin. Tentu untuk tindak lanjut selanjutnya ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum yang telah saya tunjuk, yakni Ibu Irma Suryani dan juga Bang Rum. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa apa yang telah dilaporkan oleh tim hukum 01 02 Rudi Seno, kami merasa bahwa ini adalah upaya untuk memberikan pembungkaman terhadap masyarakat Kalimantan Timur, khusus kami para anak-anak muda yang hari ini ingin melihat bahwa Kalimantan Timur ini perlu disuguhi oleh data dan fakta argumentasi terhadap pilkada serentak kita di Kalimantan Timur. Hari ini kita merasa bahwa pesta demokrasi yang harusnya menjadi pesta rakyat, yang harusnya menjadi kesenangan bagi rakyat punya pilihan terhadap apapun pilihannya itu, tapi justru hari ini dicederai oleh langkah-langkah yang kami anggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap masyarakat Kalimantan Timur, yakni kritik dan tulisan-tulisan yang saya buat itu justru dianggap sebagai bagian ujaran kebencian bagi tim 02. Ini kan bagi saya tim hukum 02 tidak memahami bagaimana tulisan-tulisan saya tersebut sama sekali tidak pernah menyebutkan, tidak pernah membawa, tidak pernah menggiring terhadap bagaimana ujaran-ujaran kebencian itu atau hoax atau berita-berita bohong. Tetapi memang apa yang saya sampaikan itu adalah fakta dan data yang sudah banyak literatur yang menulis soal itu. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kuasa hukum Bang Jun. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga pada teman-teman budaya yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir mengikuti konferensi saat ini. Ya, seperti tadi pemaparan yang disampaikan mungkin selanjutnya kalau dari sini kami menyampaikan bahwa perkara ini kami menerima kuasa penuh dari Saudara Akbar untuk menangani perkara yang dihadapi beliau terkait laporan sebagaimana yang sudah disampaikan tim kuasa hukum dari Seno beberapa waktu lalu telah dilayangkan di Polda Kaltim begitu. Untuk dari kita mungkin membuka ruang ke teman-teman media untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau dari kita sampaikan bahwa seiring diberikannya kuasa ini artinya kita siap menghadapi hal apapun yang berkaitan dengan hukum terkait pelaporan yang diarahkan kepada klien kita, Saudara Akbar. Itu. Siap, selanjutnya mungkin bisa tanya jawab antara ya dengan apa yang kami mau katakan bisa diserahkan. Jadi tuduhan di sebelah adalah Bang Akbar sendiri sebagai pendukung salah satu paslon 01. Anggapannya Bang sendiri bagaimana? Siap. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya ucapkan itu adalah bagian daripada ekspresi politik saya. Dan ketika saya membuat tulisan-tulisan tersebut tidak dalam tendensi bahwa saya sebagai salah satu pendukung pasangan calon, tetapi memang artinya ada beberapa hal yang mungkin menjadi irisan sehingga saya diasosiasikan mendukung salah satu paslon. Tapi dalam konteks tulisan-tulisan saya itu adalah bagaimana ingin
memberikan apa namanya pengetahuan dan data dan fakta terhadap masyarakat Kalimantan Timur terkait berbagai persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah soal kita menghadapi Pilgub Kalimantan Timur dengan diikuti 2 calon. Nah tentu tulisan-tulisan saya tersebut itu sebenarnya juga bisa dibahas. Seperti contohnya, ini kan kita tidak pernah melarang juga misalnya orang mengkritik salah satu paslon. Tapi dalam konteks ini saya punya hak misalnya bahwa apa yang saya tulis itu adalah melihat dari paslon 02 seperti itu. Nah itu Bang. Ini kan Pak Mas Sandiaga ini kan dilaporkan oleh pihak paslon 02 ke Polda terkait dengan ujaran kebencian ini. Untuk sejauh ini apa sih mungkin bisa juga dijelaskan oleh tim kuasa hukum delik atau keseluruhan tuduhan ujaran kebencian itu apa yang dilaporkan ke pihak Polda sehingga tulisan Bung Akbar ini dianggap mengandung ujaran kebencian kan begitu. Dan mungkin bisa jawab. Iya, terima kasih. Apa yang menjadi dasar bahwa tulisan dari saudara Akbar dianggap ujaran kebencian? Kalau kita menjawab sebagai kuasa dari saudara Akbar, menyampaikan kita pun masih bingung dalam hal ini. Karena apa? Karena sampai hari ini kan terlapor belum menerima surat panggilan. Jadi kita belum tahu, masih samar-samar bahwa pasal mana yang diarahkan kepada klien kita. Hanya saja dari media yang terbit ada dari tim kuasa hukum saham menyampaikan bahwa yang diduga dilaporkan disangkakan kepada klien kita itu pasal 27, 28 dan 45. Artinya dari 3 pasal tersebut itu menyimpulkan terkait penyebaran berita ujaran yang bermuara pada ujaran kebencian. Artinya menurut kita sejauh pemahaman kita dari 3 pasal itu, apa yang disampaikan oleh Akbar dalam analisisnya maupun pandangannya di media beberapa waktu silam tidak masuk unsur-unsur dari 3 pasal itu. Itu secara singkat pemahaman kita. Karena apa yang disampaikan terkait konsep-konsep atau bahasa-bahasa yang disampaikan terkait dinasti politik, terkait LHKPN, itu hal-hal yang bisa diakses di ruang publik, terutama di internet. LHKPN itu salah satunya itu kan konsumsi publik. Yang menyajikan itu adalah lembaga yang tidak jelas, yang kemudian bersumber dari orang yang memberikan data LHKPN-nya. Lantas kemudian ketika itu dianalisis, menjadi pertanyaan di kita, di mana letak fitnah dan pencemaran nama baiknya sesuai pasal 3 pasal itu tadi. Jadi menurut kita begitu. Untuk sementara ya bahwa kita pun bingung karena satu, panggilannya belum sampai ke kita pada saat ini. Yang kedua, bahwa dari 3 pasal ini menurut kita tidak ada unsur, tidak masuk pada unsur itu. Karena apa yang disampaikan itu berdasarkan adanya data dan fakta gitu loh. Mungkin itu. Ya, Bu, buat Bung Juna, menurut Bung Juna, tim kuasa hukum Seno ini harus belajar lagi nggak soal ujaran kebencian? Di pernyataan Kan sebagai kuasa hukum menilai. pertanyaan itu. Kan sebagai kuasa hukum. Iya, kalau dari kami apa ya, tendensi pertanyaan di dalam dunia hukum ini kita selalu dinamis, kita selalu harus belajar terus kan begitu. Baik dari pihak manapun kita harus belajar terus menerus karena aturan hukum itu selalu dinamis gitu. Gitu. Jawabannya Saya mau tanya Pak Menteri gimana Pak hukum Abang dan Pak hukum menanggapi hal tersebut? Iya, kalau dari kita sebagai tim kuasa hukum dari kantornya Ibu Mas dari MA berkenan menanggapi laporan itu, kita menunggu saja, kita menunggu bola ya. Kita menunggu bola, kita memahami kita lihat dulu nanti apa
yang menjadi dasar pelaporan mereka itu pasal mana, apakah benar ketiga pasal itu tadi. Nah, kita mempersiapkan langkah-langkah kalau sudah ada panggilan, kalau sudah ada langkah hukum yang berjalan dari sana. Kalau tidak ada, ya kita hanya mempersiapkan dulu nih, gitu, mempersiapkan peluru-peluru menghadapinya, kan begitu. Mungkin begitu, Pak. Oh, itu kan tim kuasa hukumnya ngajak ketemu. Ada upaya apa? Semua bagaimana? Ya, jadi itu kan dalam konteks kuasa hukum itu berbicara di depan media pada saat diwawancara oleh teman-teman wartawan. Nah, dalam konteks komunikasi pribadi belum ada sama sekali komunikasi secara formal. Bukti hukum 02 itu menghubungi saya secara pribadi sebagai terlapor. Bahkan sebelum laporan itu masuk sama sekali tidak ada informasi yang diberikan kepada saya. Artinya bahwa proses soal bagaimana mereka mau berdiskusi terus mencari jalan keluar terhadap tulisan-tulisan baik tersebut, saya kira memang tidak ada niatan dari awal. Sehingga kalau misalnya hari ini sudah berjalan, tentu kita juga mempertanyakan hari ini untuk apa lagi kita bertemu. Karena laporan sudah masuk seperti itu, artinya secara niat memang tim hukum 02 ini mau memberikan mungkin ya satu bentuk efek jerah terhadap saya dengan laporan yang masuk ke Polda Kalimantan Timur. Nah, tetapi dalam konteks ini saya katakan bahwa apa yang saya bilang, saya yakini bahwa itu adalah fakta, itu adalah data, dan itu punya literatur yang sudah banyak juga tersebar di berbagai media, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Artinya apa? Saya menyatakan bahwa tim hukum 02 yang dilegalkan, bahkan diberikan putusan oleh Rudi Seno adalah tidak menjadi baik bagi contoh keteladanan kepemimpinan kita di Kalimantan Timur. Saya berkewajiban sebagai warga Kalimantan Timur yang juga selama ini ikut dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan sosial dan politik, bahwa pemimpin-pemimpin yang seperti ini perlu kita berikan satu bentuk perlawanan bagi kami generasi muda. Karena kenapa? Karena ini akan menjadi contoh buruk bagi nilai-nilai demokrasi kita ke depan. Kalau misalnya ini tidak kita lawan hal-hal yang seperti ini, tentu bahwa ke depan mungkin ada banyak lagi orang yang bicara kritik sesuai data dan fakta lalu dilaporkan. Akan ada banyak kejadian-kejadian kita ke depan seperti ini gitu. Bentuk-bentuk mengutarakan pandangan dan pendapat di muka umum itu justru diakhiri dengan pelaporan, justru diakhiri dengan aparat penegak hukum, tidak melalui metode-metode intelektual, dialog, diskusi, dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa ini adalah bagian kepentingan kami untuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kalimantan Timur bahwa kita ingin nilai-nilai kebebasan berpandangan, berpendapat di Kalimantan Timur ini harus tetap terjaga, dan contoh buruk bagi calon pemimpin kita ketika ada rakyat yang bicara justru dilaporkan ke aparat penegak hukum. Nah, ini tentu tidak boleh kita biarkan. Kedua, tentu dalam konteks komunikasi dengan tim hukum 02, kalau mereka ingin berkomunikasi, kita akan membuka ruang komunikasi tersebut. Tapi dalam konteks ini adalah kita akan berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, muaranya kan ada di sana. Apakah mereka meneruskan laporan atau mencabut laporan? Nah, kita tinggal menunggu saja sebenarnya. Seandainya terus laporannya gimana? Ya, kita akan hadapi dengan hari ini, makanya kita sudah sediakan tim kuasa hukum kita. Tentu ini untuk mengambil langkah-langkah strategis ketika misalnya laporan tersebut terus berlanjut. Kalau misalnya tidak laporan itu dicabut, artinya bahwa tim Rudi Seno mengakui kesalahannya dan mengakui kelalaian sebagai bagian daripada paslon yang mengkebiri masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Ini tentu satu
peristiwa yang buruk bagi calon pemimpin kita. Jika dinilai tidak memenuhi delik sesuai yang dibilang kawan tadi, ada upaya lapor balik nggak soal pencemaran nama baik kami? Bakal. Ya nanti itu ya, kalau itu nanti kita lihat aja. Kita 4 bulan itu belum, jadi kita nggak usah bertanya dulu. Mungkin ini Bang, sejauh selama ini ini pengalaman pertama nggak Bang? Menyampaikan kritik terus dilaporkan polisi atau pernah ada pengalaman sebelumnya Bang? Kalau di sekarang ini tidak pernah ada pengalaman dilapor secara langsung oleh pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Belum pernah, ini baru pertama kali seperti itu. Makanya ini mungkin pilkada serentak ini ya, ini mungkin kalau se-Indonesia pilkada serentak ini bisa dihitung jari calon pemimpin itu memenjarakan memberikan laporan terhadap orang yang menyampaikan kritik seperti itu. Tapi jadi kapok nggak Bang setelah ada kejadian kayak gitu Bang? Kalau kita sebenarnya selama apa yang kita sampaikan sesuai data dan fakta yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu kita akan terus menyuarakan pandangan-pandangan itu ke masyarakat tersebut. Cukup ya? Cukup nggak? Ini kuasa hukum pribadi atau paslon, Mbak? Pribadi. Bukan kuasa hukum Isran ya? Ya. Pribadi ya? Iya. Pribadi. Atas permintaan Bung Akbar atau gimana? Cukup. Ah, siap.